pelacuran. Durung puasa bisa mendungi wong sudah kok. Komunis berkuasa. Iya. Wa tuhfadzu fihi huquq kulli muwatin fil watan islami, dan juga dijaga, dihormati semua hak warga negara di negeri Islam, ayang kanat aqidatu, apapun akidahnya, tetap hak-hak sebagai warga negara juga akan dipelihara, akan dihormati. Wala yukrahu fi ahadun ala tinaqi aqidatul Islam, dan di dalam sistem Islam sendiri tidak akan dipaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Wala ikraha fi ad-din, innama huwal balagh. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada hanya kebebasan menyampaikan, itu saja kok. Molak-malik kah seolah-olah. Nah, ini kadang-kadang mengeksploitir amar ma'ruf nahi mungkar sebagai alat legitimasi seseorang untuk melakukan kekerasan. Ini saya kecewa juga sebetulnya. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lihat. Jangan sebagai alat untuk kontrol sosial. Ya kan begitu. Menjaga satu keseimbangan, bukan berbuat seenaknya memaksakan demi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya justru karena itu nahi mungkar, amar ma'ruf itu siapa? Yang disuruh ini siapakah? Apakah lembaga? Apakah individu? Ya saya kira seorang sendiri, individu, ya tidak mungkin dong berkewajiban amar ma'ruf. Artinya menjamin keselamatan seluruh warga negara. Kira-kira semua masyarakat cukup sandang, cukup pangan, supaya kejahatan-kejahatan bisa terhindari, supaya masyarakat punya tingkat kesehatan yang sangat cukup, ya, terhindar dari penyakit-penyakit epidemik. Ini tugas pribadi, petugas lembaga begini nih, supaya jangan ada tindakan korupsi, supaya jangan ada tindakan pembunuhan, pencopetan, maling, penipuan, dan segala kemungkaran. Mungkinkah bisa dilakukan oleh seseorang? Ya artinya ya jelas. Ya ini barangnya yang beli paham itu barang emang. Ya gawat kalau semua orang punya kewenangan untuk memaksakan orang lain mah. Ya remek kan. Iya kan? Tetap kewenangan individu hanya sekedar menyampaikan. Anda menegur pemerintah boleh dengan lisan Anda, kan begitu. Makanya film yastati fabilisani, melalui media pers. Silakan bikin proposal, silakan bikin analisa, kan begitu. Masih begitu kubai tetap tidak direspon oleh sang penguasa. Tapi kalbi yang penting 14 aja ngepro PK. Ya ini perlu dikaji ulang tentang itu. Saya kira perlu dikaji ulang ya. Ketika kita merasa terganggu, di dekat rumah kita ada tempat pelacuran. Bagaimana proses Anda melakukan nahi mungkar ini? Ya aja nggak golok tulis dibacoki kabeh terlembuka sih. Iya kan begitu. Karena kita tidak punya hak melarang. Kita bukan otoritas. Ya secara lisan boleh Anda menulis, Anda melaporkan dan sebagainya. Kalau nggak direspon, ya tidak aja melalui mancing mono. Seperti nih, lebih kolbi pada masa. Iya kan begitu artinya. Ya baru malam yang masih ceritanya saya jadi gini. Alhamdulillah. Ya minimal kita menjaga jarak lah dengan mereka, kan begitu. Lebih kolbi itu begitu masalahnya. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa tetap innama wal balagh. Jadi intinya mah sekedar menyampaikan. Jadi saya kira menurut ide saya, bagaimanapun teorinya, sejauh manapun Anda meyakini bahwa akidah Ahmadiyah tidak benar, saya juga sepakat. Saya juga tidak melihat Ahmad itu akidahnya benar, karena dia mengaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammadiyah. Tapi caranya kan jangan dengan kekerasan dong. Bahkan mendugi, aku benar pilih. Ya kan begitu. Ya saya kira
cara yang paling aktif adalah ya kita buka dialog, kita lanjutkan dialog. Ya kan begitu, adu argumentasi. Ketika mereka ngotot, tetap ya sudah, sampai sebatas itu tugas kamu. Ya kan, cari upaya lain. Bagaimana kira-kira SKB 3 menteri dikeluarkan. Ya kan gitu, undang-undang. Tapi tindak kekerasan tetap ya tidak bisa dibenarkan. Dan tidak bisa ditolerir melakukan kekerasan terhadap siapapun. Yang kita nyembelih ayam ladinge kadul dituntut jadi Gusti Allah sudah maning. Ayam digawe kanggo sirah, panganan terus nggo sirah. Tapi tetap aturannya fa'ah sinuzi bahata. Nyembelih pada satuan gana larane kan kah? Hanya karena menghormati kamu saja. Baiklah, ayam itu disakiti tapi buat isi perut kami silakanlah. Tapi ya tolong sing landep lajingnya kira set langsung mati kok. Ada garak orok masa. Apalagi menyiksa manusia. Bahwa tidak ada hak gitu. Jadi ya ada satu kekhawatiran juga bahwa lamun wong Islam menang, lamun mah partai-partai Islam bersatu memenangkan pemilu, presidennya wong Islam, menterinya wong Islam KB. Andai kata umpamane, ya mudah-mudahan yang terjadi. Iya. Terus akhirnya penerapan syariat Islam. Kaya wong sing beli sembayang dipotari kabeh gini jagat kan entok. Ya, ini kita punya aja. Jangan menjadi acuan kita kan begitu. Ayo anak beli enggak? Wong sing beli sembayang di apa bakal di tajir wis. Di manfi diusir udah. Masih beli baik di apa kena gitu ke. Pakai ini. Lah, ini kajian ini kitab ini karangan siapa sesungguhnya? Apakah itu firman Allah yang harus kita kebenarannya? Tapi kan selagi namanya kitab kan diyakini benar soalnya. Yang ngomongin bahasa Arab sih, pakai bahasa Inggris bisa dilawan, ngomongin bahasa Arab sih jangan bikin ke, iya kan? Ya, jadi ya sulit. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, konsep mereka menerapkan syariat Islam itu seputar simbol sembahyang dipotari, maling ditugel tangannya, wong zina dirajam. Itu bukan kepada bagaimana membangun kemakmuran bersama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat. Kau nanti bakal pikirannya sampai masih makan bukan? Ya wes, bulan kau sebaiknya sudahlah, kita harus tetap pada satu dasar pemikiran. Negara kita ini namanya negara Indonesia, falsafahnya adalah Pancasila, ya kan begitu. Dan Undang-Undang Dasar 45, ya sudah kita itu hafalkan saja. Iya kan? Nah, ketika Anda ingin menjadi Muslim yang baik, silahkan laksanakan. Dan negara tinggal memfasilitasi, ya kan begitu. Dan saya mengatakan bahwa negara Indonesia ini sudah cukup baik dan sangat-sangat baik sekali. Dalam artian memberikan fasilitas-fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan syariatnya. Iya boleh. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, sama di tempat-tempat ramai ada musola, di stasiun, di terminal, di pasar, sampai di bioskop gak ada musola ya. Boleh nih. Ana. Oh ana ya. Ya. Keramat Tunggak juga ada musola, ada masjid loh. Ya artinya kan ada kemudahan setelah selesai melacur kan junub. Nah masuk masjid lalu sembahyang tobat kan gitu. Balik-balik purbleh. Ya seperti itu. Jadi makanya ya bahwa beruntung sekali kita punya negara Pancasila ini sebetulnya mah. Mau ingin yang seperti apa lagi? Konsep kamu kan gak jelas. Menimbulkan orang jadi pada ketakutan semua. Ngeri loh. Orang yang non muslim kan ketakutan dengan konsep syariat Islam yang dalam pikiran kamu nih. Nabi Muhammad yang segitu luasnya, segitu baiknya, segitu
diaplikasikan dalam perbuatan dengan tindakan dengan ucapannya tetap masih ketakutan kok. Apa ini sudah yang pedagang pedigal bahkan iwat waya-waya sudah kok gitu ke. Wah, bangsa dituding kabeh. Ya kan gitu persoalannya. Jadi artinya begini, bahwa kebebasan berakidah juga perlu dijamin. Iya kan? Karena kita tidak boleh memaksakan orang harus masuk surga. Saling menyesatkan juga sebetulnya tidak layak lah. Saya mau nanya, sok ngacung, siapa yang tidak tersesat di antara kamu nih? Iya, saya tersesat semua. Ana belin kada wong sing langkat dosane. Ana belin sing tidak pernah maksiat. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kamu mengklaim sebagai orang yang suci. Ya kodan tadi habis bah. Jadi artinya begini, ada seseorang yang anaknya kawin dengan agama lain, dibancur korbannya wedang, melodok bikin, bener tak beli. Ini saya tidak lagi mengarahkan pikiran Anda untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih agama. Bukan begitu maksud saya. Paham bikin? Anda berupaya mencegah jangan sampai anak Anda kawin dengan orang yang beragama lain. Itu dalam kewenangan orang tua, punya otoritas. Karena ngerasa ngelerakan, ngerasa ngopeni, ngerasa jajani. Jadi punya hak tagih, ya kan begitu. Tetapi ketika sudah dihalangi, dia akhirnya kabur, kawin lari, ya sudah selesai. Bukan harus Anda menyiram anak dengan air panas sehingga menjadi cacat seumur hidup. Kalau anak itu kawin dengan agama lain, Anda sebut sebagai dosa besar. Kalau membuat anak Anda menjadi cacat seumur hidup, atau bukan apakah enggak dosa juga? Iya kan? Saya sangat mengerti ketika Anda menangis terseduh, sedih akan anaknya yang telah keluar ke dalam agama lain. Itu adalah hak Anda. Inilah innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Jangan menjamin harus anak saya masuk surga semuanya. Paham begini? Nah makanya yang penting adalah mewaspadai supaya jangan sampai terjadi itu. Ya tolong titipkan anak, didikan anaknya sampai kus yang benar. Apa mana? Non? Ya ujung-ujungnya menjadi satu kesulitan. Sebetulnya Kanjeng Nabi juga memberi peluang ya, kawin antara agama itu. Dan beliau buktikan dengan dirinya, dia kawin dengan perempuan Yahudi, dengan perempuan Nasrani. Itu adalah sebagai bukti syariat boleh kawin antar agama, asal kafir kitabi. Ya kan? Tetapi ditafsirkan oleh kiai-kiai kita, itu mah Yahudi Nasrani pada zaman dahulu kala, sebelum terjadi penyimpangan. Kalau Yahudi Nasrani sekarang kan sudah menyimpang semua. Saya tanya, sejak kapan mereka itu menyimpang? Coba tahun pira menyimpang itu? Yung agama Kristen itu sejak Nabi masih ada sudah Trinitas ya. Paham beliin sih. Jadi perasaan yang menembakin perasaan. Ya saya pengen mula. Ya jadi itulah makanya jadi ya nabinya saja sangat menghormati agama-agama lain. Lah kenapa andanya tidak ngincilin Kanjeng Nabi? Paham bikin ngomong. Ya kembali lagi persoalannya. Ketika Anda mengklaim Islam sebagai agama dakwah, agama universal, Nasrani agama universal, sehingga terjadi rebutan lahan, mungkin saja terjadi tumpang tindih tanah garapan, ya kan, dingin. Yang ada itu adalah fastabiqul khairat,